Halo, Assalamualaikum adik-adik semua. Nah, sekarang kita masuk pertemuan 4. Nah, pertemuan 4 ini kita akan mengenal tentang transmisi data, mode transmisi data asinkron analog, dan 3 mode transmisi paralel digital sinkron, dan 4 media transmisi. Nah, kita masuk arah transmisi simplex. Nah, ini error ya. Nah, arah transmisi simplex ini pada metode simplex, isyarat dalam jalur atau media transmisi berjalan satu arah. Mode seperti ini dapat dibayangkan sebagaimana halnya sebuah jalan satu arah. Satu arah maksudnya adalah kendaraan yang bisa berjalan satu arah. Jadi, sinyalnya hanya bekerja dengan satu arah. Contohnya adalah receiver, penerima. Jadi, dia hanya bisa menerima. Masing-masing peranti yang bekerja tidak bisa bekerja untuk bertindak sebagai pengirim dan penerima karena keterbatasan transmisi ini. Dan transmisi ini jarang digunakan untuk komunikasi data karena kelemahannya adalah penerima tidak memberitahukan mode transmisi pengirim bahwa telah terjadi kesalahan. Nah, contohnya adalah monitor, TV, kartu magnetik, komunikasi pemencet TV atau pesawat TV, amplifier, dan perangkat barcode komputer. Nah, jadi dia hanya satu arah. Yang kedua adalah half duplex. Half duplex ini menyatakan komunikasi antara dua piranti yang bisa dilakukan dua arah, namun tidak serentak dan tidak bersamaan, tetapi bergantian. Bila satu piranti sedang mengirimkan komunikasi data yang lain, dan yang lainnya hanya menerima dan sebaliknya. Jadi bisa kedua-duanya, kedua arah. Sebagai contoh menggunakan handy talkie, walkie talkie yang dilakukan secara hal duplex. Yang biasanya walkie talkie atau handy talkie yang digunakan oleh satpam yang bentuk hitam panjang itu ya. Nah, media transmisi yang mendukung pengiriman isyarat dengan dua arah, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi dia nggak bisa bersamaan. Jadi dia akan bentrok. Keadaan seperti ini dapat diibaratkan dengan sebuah jalan dua arah yang satu sisinya sedang diperbaiki. Mobil dari arah berlawanan dapat melalui jalan tersebut asalkan dilakukan secara bergantian. Nah, jadi si penerima harus menunggu pengirim menyelesaikan pesannya sebelum dia dapat mengirimkan data. Jadi bisa saja tapi akan bentrok dan akan kacau kalau misalnya kita ngomong antar satu dengan yang lain, saling ngomong dan suara yang dengar akan berantakan dan akan timbul noise. Nah, kelemahan mode transmisi ini adalah berupa adanya waktu yang diperlukan untuk mengubah arah sehingga lawan komunikasi dapat mengendalinya. Contohnya line printer. Nah, seperti itu. Lanjut, full duplex. Nah, full duplex ini adalah komunikasi antar dua piranti yang bisa dilakukan dua arah dan bisa serentak bersama. Sebagai contoh komunikasi pesawat telepon, komputer, komputer, telepon dan komputer. Nah, komputer bisa saja salah satu ketiga arah tersebut bergantung protokol komunikasi yang digunakan. Nah, jadi kalau kita menggunakan komputer bisa jadi 3, 4, atau 5 arah tergantung protokol atau software atau aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam komputer tersebut. Lanjut, mode transmisi. Mode transmisi itu ada analog dan sinkron. Nah, sinkron. Kita bahas analog dulu. Mode transmisi analog adalah sinkronus atau yang disebut dengan transfer mode (STM). Adalah transmisi data di mana kedua pihak mengirim dan penerima berada pada waktu yang sinkron. Pada proses transmisi data diatur sedemikian rupa supaya memiliki pengaturan yang sama, sehingga sewaktu data dikirimkan dan diterima dengan baik oleh alat tersebut. Biasanya pengaturan ini didasarkan terhadap pewaktuan
dalam mengirimkan sinyal. Pewaktuan ini diatur oleh suatu denyut listrik secara periodik yang disebut dengan clock atau timer. Nah, seperti itu. Jadi jadi transmisi itu saling langsung secara dua belah pihak. Jadi sinkron. Nah, mode ini biasanya disebut juga atau diistilahkan dengan asynchronous transfer mode ATM. Salah satunya transmisi data di mana kedua pihak pengirim dan penerima tidak perlu berada pada waktu yang sinkron. Nah, mode transmisi ini diterapkan pada komunikasi data di mana kecepatan piranti pengirim dan penerima jauh berbeda. Sebagai contoh, transmisi data dari keyboard ke memori yang dilakukan tak sinkron karena kecepatan keyboard yang ditentukan oleh kecepatan user dalam menekan tombol, dan kecepatan memori ditentukan oleh transfer rate dari memori. Namun bagaimanapun, cepatnya manusia dalam mengetik masih lambat dibandingkan kecepatan prosesor dalam mentransfer data. Mode inilah biasanya sering digunakan oleh seorang untuk mengirimkan dan menerima data antar dua alat. Dalam mode ini berarti waktu yang digunakan kedua alat tidak bekerja selaras satu dengan lainnya. Demikian data ini kan harus berisikan informasi tambahan yang mengizinkan kedua alat menyetujui kapan pengiriman data dilakukan. Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya, misalnya kita menarik ATM. Nah, kita menarik ATM, kita merekam data di jaringan perbankan melalui servernya. Nah, servernya akan menginformasikan bahwa rekeningnya akan ditarik oleh sang penerima. Nah, jadi saldo otomatis akan berkurang di dalam data tersebut. Nah, itu yang namanya sinkron tanpa eh, harus ada customer service-nya untuk melayani. Jadi itulah yang sinkron. Nah, langsung tepat. Nah, contoh yang lain adalah ketika mendaftar langsung keluar tanggal ujian. Nah, itu yang namanya disebut dengan sinkron, langsung sinkron. Nah, atau menggunakan sistem pakar, sistem informasi. Nah, ketika Anda menganalisa suatu sistem, nah Anda masukkan sistem pakar, di dalamnya ada algoritmanya. Nah, langsung keluar prioritas apa yang akan ditentukan dalam sistem tersebut. Contohnya misalnya saya ingin menentukan Ani itu ganteng dengan kriteria nilai badan tinggi, kulit mulus. Nah, langsung di algoritma tersebut dia akan menganalisa apakah dia cantik atau ganteng. Nah, seperti itu. Langsung. Jadi di server ini ada analisa yang menyatakan bahwa nanti ketika ditarik ATM-nya, ditarik nominalnya, jadi server atau user yang kita gunakan dalam rekening tersebut akan berkurang dana yang akan kalian ambil. Yang kedua adalah mode transmisi paralel atau digital sama dengan sinkron. Nah, pada transmisi paralel jumlah bit dikirimkan per waktu. Masing-masing bit mempunyai jalurnya tersendiri dikarenakan oleh sifatnya demikian, maka data yang mengalir pada transmisi paralel jauh lebih cepat dan pada transmisi serial. Mode transmisi paralel biasa digunakan untuk melakukan komunikasi jarak pendek. Nah, contohnya adalah printer atau komunikasi dua buah komputer. Nah, kenapa printer kalian lelet? Misalnya kalian klik print, nah tunggu 1 detik atau 5 detik baru dia memprint karena dia hanya mengirim datanya bit per waktu. Jadi nggak langsung sinkron. Pada transmisi paralel, beberapa bit, biasanya 8 bit atau 1 bit karakter yang akan dikirim secara bersamaan pada saluran yang berbeda dalam kabel yang sama atau radio jalan yang disinkronisasikan untuk sebuah jalan untuk sebuah jam. Perangkat paralel memiliki bus data yang lebih luas daripada perangkat serial sehingga dapat mentransfer data dalam kata-kata dari satu atau lebih byte pada suatu waktu. Akibatnya ada kecepatan transmisi paralel bit rate lebih laju transmisi serial. Namun percepatan ini hanya bersifat trade-off. Sejak beberapa kabel biasanya lebih dari 1 kawat. Nah, jadi paralel itu ya, jadi pemisahnya antara paralel kabel dengan kawat itu yang membuat sinyal dari data printer itu lambat sampai ke dalam komputer sehingga tidak dianggap sinkron. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ketika Anda connect ke printer, nah Anda mengkonekkan ke printer, nah Anda ingin memprint, nah di sini terjadi namanya transmisi paralel.
atau sinkron digital. Nah, butuh waktu digunakan untuk data transmisi untuk mengirim ke dalam printer untuk mengeluarkan bit-bitnya. Nah, nanti di sini prosesor dari printer dia akan mentranslate-nya satu per satu, jadi seperti itu. Jadi tergantung dari prosesornya juga, printernya juga. Jadi kalau misalnya printernya bagus, maka kecepatan printernya juga akan semakin bagus. Nah, tinta, printer, nah itu. Jadi kalau misalnya hanya hitam saja tintanya, maka kecepatannya juga akan lambat. Tapi ketika misalnya kita akan mentransmisikan data berupa warna, banyak warna, maka transmisi printnya akan semakin melambat. Seperti itu. Suatu pengiriman data yang disebut paralel jika di sekelompok bit data ditransmisikan secara bersama-sama dan melalui beberapa jalur transmisi yang terpisah. Nah, satu, proses pengiriman data lebih cepat. Dua, sistem ini akan lebih efektif untuk transmisi data memiliki jarak jauh yang tidak terlalu jauh. Nah, agar data yang diterima itu benar, maka selang waktu digunakan oleh pengirim dan penerima harus sama. Untuk keperluan tersebut, maka pengirim dan penerima harus menambahkan detak time pulse. Nah, data dikirimkan sekaligus misalnya 8 bit bersamaan. Kedua, kecepatan harus tinggi. Ketiga, karakteristik media harus baik. Yang keempat adalah masalah scale effect yang terjadi pada sejumlah pengiriman bit secara serentak ya. Dan tiba-tiba pada tempat yang terjadi dalam waktu yang tidak bersamaan. Nah, pada transmisi serial, setiap waktu hanya 1 bit data yang dikirimkan. Jadi hanya 1 bit data yang dikirimkan. Dengan kata lain, bit-bit data tersebut dikirimkan satu per satu. Model transmisi seperti ini dijumpai pada contoh seorang pengguna hubungan transmisi terminal ke host komputer yang berada pada bangunan lain. Nah, jadi kalau misalnya kalian kirim data antara satu gedung dengan gedung lain, maka terjadilah transmisi sinkron. Nah, mode serial membutuhkan sinkronisasi atau penyelesaian yang berfungsi untuk pertama mengetahui bila mana sinyal diterimanya merupakan bit data, yang kedua adalah bila mana sinyal yang diterimanya membentuk sebuah karakter, yang ketiga mengetahui bila mana sinyal yang diterimanya membentuk suatu blok data. Selanjutnya pada transmisi serial dapat bentuk dua jenis, transmisi serial sinkron, transmisi serial asinkron, dan penjelasan serial sinkron yang lainnya. Atau disebut juga sinkronus. Nah, media transmisi ini ada macam-macam. Pertama adalah kabel pasangan terpilin telepon, kabel terpilin namanya pasangan terpilin telepon dengan kecepatan 14,4 kilobyte per sekon. Yang kedua adalah kabel pasangan terpilin terkondisi 56 kilobyte per sekon sampai 144. Nah, yang ketiga adalah kabel terpilin kabel LAN yang kecepatannya 4 MB sampai 100 MB per sekon. Yang kelima ada kabel koaksial baseband. Nah, baseband 10 MB sampai 264 MB per sekon. Bentar ya. Yang kelima ada kabel koaksial broadband 10 MB per sekon sampai 550 MB per sekon. Yang keenam adalah LAN tanpa kabel berfrekuensi radio. Kecepatannya adalah 2 MB sampai 8 MB per sekon. LAN tanpa memakai infrared 4 MB per sekon sampai 16 MB per sekon, tambah kecil ya. Yang selanjutnya adalah mikrogelombang 64 kB per sekon sampai 50 MB per sekon. Selanjutnya adalah satelit 64 kB per sekon sampai 50 MB per sekon. Jadi kalau kita nembak satelit jadi sinyalnya agak lambat ya. Jadi harus mempunyai seperti parabola itu. Parabola itu adalah fungsinya adalah penguat sinyal. Nah, yang ini adalah kabel serat optik. Nah, ini adalah kabel yang paling cepat di dalam jaringan transmisi data. Nah, media transmisi data itu adalah berkabel atau media tak berkabel. Nah, tugas untuk pertemuan ketiga ini adalah jelaskan perbedaan transmisi sinkron dan asinkron. Yang kedua adalah jelaskan perbedaan transmisi paralel dengan transmisi serial. Yang ketiga,
maksudnya adalah tugas buat doc dokumen, masukkan ke dalam Google Drive kalian. Silakan tag nama saya dengan edit bersama supaya saya bisa mencek di email saya. Jadi kalian tidak mengirim email. Jadi kalian simpan di Google Drive seperti ini ya. Jadi kalian masuk ke Google Drive, Gmail, Google Drive. Nah, di sini kan ada data-data kalian. Nah, seperti saya ini, data-data misalnya ini. Nah, silakan tag nama saya, bagikan nama saya, misalnya Vinduy. Nah, jadi saya akan bisa masuk ke dalam Google Drive kalian seperti itu. Jadi saya tidak menerima filenya dalam bentuk email. Nah, seperti itu. Jadi saya akan mencek langsung penyimpanan langsung ke Google Drive kalian. Oke, kira-kira sampai di sini pertemuan ketiga. Semoga bermanfaat. Nah, pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.